Sahabat kreatif, inilah RRI Goes to School, persembahan RRI Palangkaraya. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi khalaq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif,
saya Riani, senang sekali kita berjumpa dalam acara RRI Goes to School. Langsung dari SMA Swasta NU Palangkaraya, Jalan RTA Milono, kilometer 4, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan topik kita kali ini, kegiatan belajar dan prestasi. Mana tepuk tangannya? Yeay. Wow, semangat sekali nih sahabat kreatif ya di SMA Swasta Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Sahabat kreatif, tadi membuka kebersamaan kita dalam acara RRI Goes to School kali ini. Kamu sudah mendengarkan dan menyaksikan penampilan Hapsi SMA Swasta NU Palangkaraya membawakan syair Robi Halak ya. Dan tentu sahabat kreatif, acara ini bisa kamu dengarkan melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo. Acara ini juga kita menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kita semua memakai masker, menjaga jarak, dan juga sebelum masuk ke tempat ini kita udah cuci tangan pakai sabun ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, sahabat kreatif, kali ini Riani sudah bersama dengan narasumber kita ya. Sudah ada Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Yuyun Kuryasi SPD. Halo Ibu. Halo. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali. Juga ada Ibu, ada Wakasek Kesiswaan Ibu Nur Fitriani SPD. Halo Ibu. Ya, halo juga. Panggilannya siapa? Ibu Fitri. Oke, biar lebih akrab ya Ibu Fitri aja nanti deh Riani panggil. Kemudian juga nih, sahabat kreatif, ada 2 siswi yang juga penampilannya bisa kamu udah tebak nih ya. Buat yang dengerin, Riani kasih gambaran sekilas bagaimana penampilan mereka berdua nih sahabat kreatif. Yang satu memakai baju penari, wah cantik sekali ya. Ada bulu-bulu di atas rambutnya, bulu. Apa itu? Coba mikrofonnya. Bulu burung apa itu namanya? Bulu burung ruai. Oke, itu udah dengar suaranya. Kemudian yang satu sahabat kreatif memakai baju silat. Nanti kita tanya-tanya sama mereka. Tentu teman kita yang berprestasi dari SMA Swasta NU Palangkaraya ini ada Lucinda Maya Getsari. Mana suaranya? Hai. Hai juga. Kemudian ada Aspia. Hai. Oke, udah dengar ya suaranya. Nanti kita tanya-tanya nih tentang prestasi mereka. Ini penasaran banget ya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu bagaimana selayang pandang nih tentang SMA Swasta NU Palangkaraya. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Hajah Yuyun Kuryasi SPD sebagai kepala sekolahnya untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Mbak pembawa acara yang sudah membawakan acara semangat sekali ya, semangat paginya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Palangkaraya beserta kru yang sudah berkenan mengajak kami untuk dalam acara Goes to School yang mana pada kesempatan hari ini itu berada di SMA Swasta Nahdlatul Ulama. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang SMA NU Palangkaraya. SMA NU Palangkaraya terletak di Pusdik Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama di Jalan RTA Milono, kilometer 3, Palangkaraya. SMA NU mempunyai visi, misi, dan tujuan. Sama halnya dengan sekolah-sekolah negeri yang top sekarang ini ya. Kami juga mempunyai visi, misi, dan tujuan. Adapun visi dari SMA NU adalah mewujudkan sekolah yang unggul dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, berketerampilan, berprestasi, berkarakter mulia yang dilandasi imtak, iman dan takwa, dan peduli terhadap lingkungan hidup. Itu visinya. Kemudian misi, kalau misi ada 6. Nah, di sini saya ambil salah satu saja, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, bimbingan dan layanan secara efektif, meningkatkan prestasi siswa secara optimal. Adapun tujuan, melahirkan siswa yang berkarakter mulia, beriman, bertakwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu visi, misi dan tujuannya ya. SMA NU memiliki 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Terdiri dari 6 kelas, kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 ruang dan kelas 12 2 ruang. Jumlah siswa perlu diketahui juga ya, kurang lebih 80 orang siswa kami. Nah, di SMA NU juga sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Di samping menuntut ilmu juga bisa mengembangkan prestasi melalui eskul. Eskul yang ada di SMA NU itu marching band dengan nama Bakti Praja Nahdlatul Ulama, itu marchingnya. Sementara COVID-19 ini kami tidak menjaring pemain dan tidak ada latihan karena memang situasi dan keadaan tidak memungkinkan untuk latihan marching band ini. Kemudian kami ada juga pencak silat, selain dari Pagar Nusa ada juga dari Talabang Kalimantan itu. Kemudian eskul yang ketiga sanggar tari. Kami memiliki sanggar tari sendiri yang diberi nama dengan Harati Tuntang Barigas. Jadi seluruh penari harus harati dan harus barigas. Begitu untuk penarinya. Kemudian ada kelompok Hapsi. Kebetulan ada di depan kita kelompok Hapsi dengan nama Hapsi SMA NU Palangkaraya. Dan selain Hapsi juga ada Pramuka dengan gugus depan Ki Haji Asam Asari ya Bu ya. Kemudian yang keenam adalah futsal, grupnya futsal SMA NU. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh masing-masing guru pemegang eskul dan guru pemegang KBM, yaitu Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Kurikulum. Itu untuk lebih jelasnya. Mungkin itu yang saya sampaikan ya Mbak ya, selayang pandang tentang SMA NU Palangkaraya. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RRI dan kru RRI yang mau bekerja sama dengan kami untuk memperkenalkan kalau SMA itu ada, SMA NU itu ada dan domisili kami juga jelas di Jalan RT Amilono. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ibu Yuyun. Nah, Sobat Kreatif, tentu kita tuh nggak sayang kalau nggak kenal. Kita udah kenal sekilas ya tentang SMA Swasta NU Palangkaraya. Baik nih Sobat Kreatif, masih banyak obrolan kita pada RRI Goes to School kali ini. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Ibu Fitri ya. Dan kita mau tanya-tanya dulu nih, 2 teman kita yang udah siap berbagi cerita prestasi mereka nih Sobat Kreatif ya. Langsung saja kita ke Lucinda. Oke. Lucinda kelas berapa? Kelas 11 IPA. Oke, IPA ya. Ya. Baik, boleh ceritain deh buat Sobat Kreatif prestasi kamu apa? Silat. Oke, silakan. Baik, wah lihat catatan dulu nih, banyak banget artinya prestasinya si Lucinda nih, oke. Juara 2 kelas B Putri kejuaraan Pancasila Provinsi Kalimantan Tengah. Oh ya? Juara 2 kelas B Putri kejuaraan Pancasila Kasamulya. Juara 1 kelas C Putri di PLP Kalimantan. Juara 1 kelas B Putri. Juara 1 Seni Tunggal Putri di Pancasila Sekota Palangkaraya. Juara 1 kelas B Putri Sekota Palangkaraya. Juara 1 kejuaraan Kalimantan Tengah secara online Seni Tunggal Putri. Juara 1 kelas B Putri Kasamulya Sekota Palangkaraya. Juara 1 kelas B Putri di Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Wow, tepuk tangan mana nih? Hebat banget Lucinda ya. Jadi dari sekian banyak prestasi kamu memang prefernya itu ke seni ya? Iya. Seni bela diri. Sejak kapan kamu suka gitu ya? Dari kelas 1 SMP. Udah suka silat ya? Iya. Ini yang menariknya nih cewek nih Sobat Kreatif ya.
mungkin bisa ceritain latar belakang gitu ya. Dari sekian banyak bakat yang ada gitu ya. Kok kamu sukanya silat? Apa nih yang membuat kamu suka banget? Mengikuti bela diri, jaga diri sendiri. Oke, itu dia ya, Ya. yang membuat Lucinda nih sobat kreatif ya, sangat tertarik bela diri khususnya silat untuk jaga diri. Apalagi kita perempuan ya, Iya. iya harus bisa bela diri. Nah dulu ketika SMP pertama kali yang ngajarin Lucinda siapa? Kapijah, Oke, langsung ikut sanggar atau gimana? peguruan. Peguruan langsung. Iya. Wow. Oke, nanti kita sekilas deh tanya-tanya tentang Lucinda dunia bela diri sendiri silat. Siapa tahu sobat kreatif yang cewek-cewek tertarik nih ya. Kita ke Aspia dulu, udah cantik banget dia nih sobat kreatif ya. Dia udah totalitas nih ya karena dia seorang penari ini. Halo Aspia. Halo, Oke. Jadi Aspia ini kelas berapa? dari kelas 12 IPA. Wah, udah kelas 3 ya. Wah, udah siap-siap mau kuliah nih. Tentu boleh kembali ceritain apa aja prestasi kamu selain nari. Saya pernah mengikuti kegiatan lomba tari daerah di tingkat di SMA 4, Iya. tingkat Kota Palangkaraya dapat juara favorit. Wow. Terus saya juga pernah mengisi acara di Hotel Luansa dalam acara HMII. Juara 3 lomba tari daerah yang diadakan KPU Kota Palangkaraya. Ya. Terus mengisi acara peresmian klinik NU. Baik. Tepuk tangannya mana nih buat Aspia? Wow ya. Jadi semuanya memang prepare nari juga ya. Selain nari ada nggak sih bakat kamu? Ada Apa? pencak silat. Pencak silat juga sama nih. Wah. Bela diri juga nih. Nah, Ibu Fitria, jadi sekilas nih tentang 2 siswi yang berprestasi di SMA swasta NU Palangkaraya gitu ya. Seperti apa nih di sekolah ini sendiri menunjang bakat dan minat teman-teman di sini nih Bu Fitri? Terima kasih. Untuk menunjang bakat dan minat siswa, kami di sini mengadakan eskul seperti tadi yang disebutkan oleh kepala sekolah. Ya. Ada marching band, pramuka, silat, hapsi, tari daerah, dan futsal. Jadi siswa-siswi di sini bisa memilih ekskul sesuai dengan bakat dan minat mereka sendiri, seperti itu. Oke, jadi di sini sekolah tuh ngeliat ya, misalnya kayak Aspia bakatnya di tari itu dikembangkan di sekolah seperti itu iya, ya. seperti itu Ada tepatnya. ekstrakurikulernya. Nah selain ada Lucinda, Aspia, apalagi nih prestasi-prestasi dari SMA swasta NU? Boleh ceritain untuk sahabat kreatif supaya tahu gitu ya pencapaian dari SMA swasta NU Palangkaraya ini. Sebenarnya kalau untuk prestasi banyak ya. Iya. Tapi mungkin kalau disebutkan semuanya mungkin tidak Sekilas cukup waktunya. mungkin, Ya, oke. jadi untuk prestasi itu lebih banyak di non akademiknya. Baik. Jadi saya akan menyampaikan prestasi yang baru saja didapatkan oleh siswa SMA NU di sini. Jadi yang baru saja dapat itu untuk di tahun-tahun ini Ya. itu ada juara 1 lomba dance. Wow. Ya, jadi dalam rangka Hari HIV yang mengadakannya genre Kota Palangkaraya. Yang untuk berikutnya seperti yang dikatakan oleh Aspia tadi, itu ada lomba juga juara favorit tari kreasi daerah di SMA 4 itu kegiatan pramuka. Oke. Dan yang terakhir itu ada lomba pidato masuk kategori 20 terbaik dalam rangka Hari Bung Karno. Seperti itu. Baik, itu sebagian saja tadi kata Ibu Fitri. Masih banyak banget prestasi yang diraih oleh SMA swasta NU Palangkaraya. Mana nih tepuk tangannya buat sekolahnya? Yeay. Baik, ya senang sekali Deryani ada di tengah-tengah teman-teman yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Baik, kita kembali lagi nih ulik-ulik ya bagaimana Lucinda dan Aspia bisa meraih prestasi ini. Kita ke Aspia dulu ya. Karena bakatnya itu selain nari dia juga bela diri sobat kreatif ya. Oke, untuk Aspia sendiri sejak kapan suka menari? Ikut eskul tari sejak kelas 11. Kelas 11 sudah tertarik ya? Iya. Kembali, apa yang melatar belakangi Aspia mau menari? Ini kan sulit ya teman-teman ya, harus memang punya talenta tersendiri bisa nari. Oke Aspia. Emang suka dari dulu dengan seni tari. Mungkin karena Aspia dulu waktu kecil suka ngeliat penampilan di panggung gitu ya, para penari pengen juga kayak gitu ya. Berapa lama akhirnya Aspia bisa mahir menari? Latihannya? 1 minggu. 1 minggu? Iya, langsung Oke. dikejar target Baik. buat tampil. Iya. Dan langsung bisa gitu ya. Iya. Gimana Bu Yuyun, ada Iya. tambahan? Jadi,
Karena kemarin kan dari tahun 2018, Oke. waktu saya jadi kepala sekolah, saya tertarik dengan kegiatan eskul menari. Sebelumnya belum ada, jadi hanya 1 minggu Ya. lebih kami berusaha untuk ikut lomba sampai nyewa pakaian. Wow. Pokoknya saya usahakan ikut lomba. Nah, terutama anak-anak yang memang sudah punya dasar tari sehingga tidak terlalu sulit untuk memoles dan ternyata dalam waktu 1 minggu tiap hari latihan, nggak tahu pagi sore, alhamdulillah menghasilkan begitu. Oke, ini kelihatan banget nih support dari sekolah nih buat Iya. teman-teman ya. Akhirnya juga bisa berprestasi ya. Nah, untuk Aspia sendiri apa nih kesulitan dalam menari untuk Aspia? Boleh ceritain buat sobat kreatif. Kesulitannya cuman dandan. Oh iya, karena harus bener-bener ekstra penampilannya ya, harus dandan juga. Tapi sejauh ini Aspia udah dandan sendiri bisa? Belum. Belum. Nah, kemudian kalau nari udah berapa banyak tarian yang dikuasain kamu, Aspia? Baru kalau selama di SMA NU ada 2 tarian. Oke. Ada tari mandau dan tari dadas. Tari dadas ya. Ini yang dipakai kostum tari dadas ya. Iya. Itu pakai gelangnya sobat kreatif ya. Coba bunyikan gelangnya dong. Nah, itu dia sobat kreatif ya. Ciri khas dari tarian dadas itu. Kita ke Lucinda. Wah, dia ini cantik Iya. banget, tapi jangan berani dekat-dekat sobat kreatif ya. Oke. Oke, sejak 8 kamu udah memang latihan ini kan udah lama kan dari SMP. Iya. Ya, sampai kamu benar-benar mendapatkan banyak juara itu berapa lama kamu latihannya? Oke, 2 bulan. 2 bulan ya? Ya. Oke. Dan biasanya kalau lomba pencak silat bela diri yang dinilai itu apa sih, Lucinda? Poin. Poinnya. Kebetulan di sini juga Oke, Bu Yuyun. ada kebetulan di sini juga Aspiati selain dari penari dia juga juri di pencak silat. Baik. Jadi kalau mau tanya tentang poin-poin apa Nah, yang nanti berarti ya ke Aspia nih. Karena kan kadang kita nggak paham ya, cuma bisa nonton aja banyak pencak silat. Penilaiannya gimana? Apakah harus merobohkan atau mematahkan tulang gitu? Enggak ya. yang Oke. jelas itu Mbak ya, Ya. kalau poin itu dihitung itu pukulan-pukulan masuk, tendangan-tendangan masuk itu menjadi 1 poin. Oke. Itu pengalaman saya juga sebagai Baik. juri pencak silat. Oke, jadi perlu diperhatikan oleh atlet silat itu ya, poin-poin itu ya. Iya. Oke, untuk Lucinda 2 bulan sampai mahir. Oke, selanjutnya nih untuk teman-teman berdua nih ya, udah prestasinya banyak. Boleh sharing, ini kesempatannya baik untuk sahabat kreatif juga di Prodo FM. Ceritain ya, bagi tips dong gimana bisa berprestasi kayak kalian, khususnya di bidang kalian masing-masing. Kayak Lucinda sendiri duluan, apa nih tips atau trik dari kamu? Rajin latihan, Mm-mm. kedisiplinan, jaga kesehatan. Baik, itu yang terpenting ya. Harus jaga Iya. kesehatan sobat kreatif. Nah, ini kan masih pandemi nih. Gimana teman-teman bisa bagi waktu? Nanti Bu Yuyun tambahkan ya. Untuk latihan bisa tetap full gitu, maksimal seperti apa? Lucinda. Dulu tuh kan latihannya setiap hari. Iya, sekarang Sekarang ada sesuai jadwalnya. baik, karena kita juga patuhi protokol kesehatan ya. Oke, Iya. Aspia dulu. Gimana nih tips atau triks dari kamu supaya bisa berprestasi? Belajar dan berlatih dengan giat, semangat dan sungguh-sungguh. Wow, itu 2 poin, tapi udah mencakup semuanya tuh sobat kreatif ya. Oke, kembali ke Aspia sendiri, seperti apa kamu mengatur waktu kamu untuk latihan tetap eksis maksimal di tengah pandemi saat ini? Kalau pagi itu sekolah sampai jam 1. Iya. Terus jam 3 sampai jam 5 lanjut untuk latihan pencak silat atau tari daerah. Baik, yang penting tadi seperti kata Lucinda, jaga kesehatan, jadi maksimal. Ya, kemudian lagi nih ke Ibu Fitri dan Ibu Yuyun, mungkin nanti bisa menambahkan ke Ibu Fitri dulu selama pandemi nih, gimana nih? Tadi kan full banget sekolah mendukung, tapi pandemi kan itu ada keterbatasan. Seperti apa nih pengembangan bakat dan minat siswa di sekolah?
Jadi selama pandemi ini untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, sekolah lebih memaksimalkan untuk tugas-tugas dari guru mata pelajaran. Jadi berkoordinasi dengan pembina ekskul masing-masing. Jadi misalnya di sini kan ada ekskul tari daerah. Nah, jadi nanti tugas untuk mata pelajaran seni budaya bisa memasukkan tugas untuk membuat video tari daerah seperti itu. Oke, jadi memang ngelihat ya seperti apa perkembangan juga kita ikutin ya. Yang penting bakat minat mereka terus bisa ditunjang. Ditambahkan oleh Bu Yuyun mungkin silakan. Sama untuk terutama untuk materi olahraga kan kita tidak bisa praktik. Jadi mereka masing-masing siswa untuk membuat video nanti dikirim ke guru olahraganya. Jadi begitu. Jadi secara tidak langsung mereka langsung latihan. Baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Iya, sahabat kreatif nih, menarik sekali perbincangan kita. Tapi yang pasti nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di RRI Goes to School dari SMA Swasta NU Palangkaraya. Kita saksikan dan dengarkan dulu penampilan pidato nih oleh Nur Janah dengan judul Gotong Royong Melawan COVID-19. Yang pasti terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Yuyun Kurniasih SPD, kepada Ibu Wakasek Kesiswaan Nur Fitriani SPD, dan juga teman-teman ya ada Lucinda Maya Getsari dan Asfia. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino, becuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Gotong Royong Melawan COVID-19. Salam semangat pemuda-pemudi. Apa kabar pemuda-pemudi Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkobar semangat nasionalisme di jiwa. Saudara-saudara, saat ini kita sedang diguncang oleh virus COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sampai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dalam melawan pandemi COVID-19 tentu harus dilakukan bersama. Dengan menanamkan nilai Pancasila di tengah pandemi yang dapat dilakukan dengan gotong royong, bersatu dan bergandengan tangan sebagaimana butir ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia dalam melawan dan memerangi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia khususnya dan pada dunia umumnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kibarkan semangat gotong royong dan meningkatkan kedisiplinan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin kembali mengingatkan peran kita dalam melawan virus corona belum berakhir. Karena itu, mari terus galang kebersamaan, mari terus gotong royong, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita agar terhindar dari virus corona. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam pidato ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Pergi ke pasar membeli durian bersama si Nana. Tetap ikuti anjuran protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, masih dari SMA Swasta NU Palangkaraya, Jalan RTA Milono kilometer 3 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan topik kita masih nih, kegiatan belajar dan prestasi. Tepuk tangan sekali lagi. Baik ya, tadi kita sudah mengulas tentang bagaimana prestasi teman-teman di sekolah swasta NU Palangkaraya. Nah, kali ini kita selanjutnya masih ngobrol, tapi narasumber Yani kali ini berbeda nih ya.
Kali ini udah ada bersama dengan Riani nih sahabat kreatif, Wakasek Kurikulum Ibu Lydia Santi SPD. Halo Ibu. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga ada 2 siswi lagi nih yang akan Riani ajak ngobrol-ngobrol bersama kita di RRI Goes to School kali ini. Ada teman kita Nurjanah kelas 12 IPS. Halo Nurjanah. Halo. Nah, itu dia suaranya Nurjanah. Kemudian juga ada Erlin kelas 12 IPA. Halo. Oke, itu ya, kita akan bincang-bincang aja sesuai dengan topik kita nih kali ini, kegiatan pembelajaran dan prestasi ya. Kita langsung aja nih ngobrol sama Ibu Lydia ya. Oke, sahabat kreatif, Ibu Lydia nih, tentu kita masih di tengah pandemi nih ya. Bagaimana proses belajar mengajar di SMA NU ini, Bu? Ya, kalau untuk proses pembelajaran di SMA NU ini otomatis pasti selalu mengikuti ya petunjuk teknis dari yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Jadi kalau untuk sekarang, karena sekarang kita sudah mulai menurun nih, jadi wabah COVID ya, Insya Allah mudah-mudahan semakin Amin. lama semakin menghilang Iya. ya. Jadi kita bisa tatap muka kembali dengan secara normal. Oke. Nah, untuk yang saat ini kita memang mengadakan proses pembelajarannya secara PTM ya, PTM terbatas sekarang. Tapi karena ya siswa kita ini kan kalau untuk PTM terbatas sekarang untuk tatap muka itu dalam satu kelas dimaksimalkan harus 18 orang. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih dari itu kita harus membaginya jadi 2 shift. Tapi karena ya sekolah kita ini per kelasnya itu tidak mencukupi sampai 18, jadi bisa semuanya masuk di 1 shift saja semuanya. Jadi 100% itu bisa masuk pada saat pembelajaran tatap muka ini. Jadi semuanya kita usahakan selalu mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, artinya udah diatur semaksimal mungkin. Iya, juga yang PTM-nya juga dia di sini sambil dikolaborasikan dengan ini juga, dengan daring juga. Baik, karena tentu masih PTM terbatas ya Iya, Bu, jadi makanya berkolaborasi itu. masih dengan daring. Jadi ada teman yang masih sekolah dari rumah ya, Iya, via daring. Oke, itu dia sekilas bagaimana proses belajar mengajar di SMA NU ini Palangkaraya. Oke, kita ke Erlin deh. Mana Erlin ya? Erlin, tentu kita selalu ngebahas tentang COVID ya Erlin ya. Iya. Kamu tahu nggak sih tentang COVID-19 ini sendiri? COVID adalah penyakit menular yang Ya. pertama kali menyebar di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Baik, semua teman-teman udah pada tahu ya. Kalau nggak tahu terlalu. Iya, jadi kita tahu banget ya virus ini berbahaya, makanya kita semaksimal mungkin selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya Ibu Lydia sendiri ya, misalnya Iya. di sekolah karena udah PTM walaupun terbatas, Iya. kalau ada siswa-siswi atau guru atau pekerja yang ada di tempat ini gitu ya, tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti apa tindakan sekolah sendiri? Kalau tindakan sekolah itu kalau pemberian saksi sih tidak ada ya. Kalau Ya, kita benar. ini jadi setiap ada yang tidak mengikuti protokol Ya. kesehatan itu akan selalu diingatkan saja. Baik. Nah, dan dengan diingatkan seperti itu, semakin diingatkan namanya juga anak-anak ini ya kalau sudah di dalam kelas juga kadang bisa ngobrol ya kan, kadang bisa gabung-gabung gitu ya, ngumpul-ngumpul. Kadang kalau tidak selalu diingatkan ya Baik. itu tadi. Nah, jadi kalau untuk di sini juga seperti itu, setiap ada yang tidak menggunakan masker, kemudian berkerumun, itu selalu diingatkan. Dan apabila di sini juga tim Satgas sekolahnya juga menyiapkan untuk masker ya. Baik. Untuk masker itu untuk bagi siswa ataupun yang ada di lingkungan sekolah ini yang tidak menggunakan masker akan dibagikan masker tersebut. Baik. Wah, enak banget. Artinya udah ada Satgas nih ya. Iya, sudah. Teman-teman diperhatikan benar nih protokol kesehatannya. Iya, benar. Enggak kok dikasih hukuman, tapi Iya. diingatin terus ya pakai betul. masker. Ya, selain memang ada Satgas, apalagi upaya dari sekolah nih supaya siswa-siswi, guru dan semua orang yang ada di sekolah selama pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak terpapar COVID nih Bu Lydia. Oh ya, ini juga kami sambil bukan sambil aja ya, memang harus Iya, bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat di sini, Puskesmas di sini. Jadi yang terdekat kalau misalnya apa-apa kita akan langsung berhubungan ke situ. Jadi itulah salah satu Oke. upayanya. Jadi tidak sekolah yang
yang misalnya langsung disuruh pulang gitu aja, enggak. Tapi dilihat dulu bagaimana kondisi anaknya. Baik, Iya. selalu berkoordinasi. Iya, berkoordinasi. Keren nih ya Bu Lydia ya. Iya, balik lagi ke teman kita. Udah ada Nurjanah dan Erlin. Kita ke Nurjanah dulu, nanti mungkin bisa ditambahkan Erlin ya. Nah, tentu tadi kan si Nurjanah udah dengar tentang COVID sendiri. Erlin udah jelaskan apa itu COVID-19. Apa yang harus dilakukan menurut si Nurjanah supaya kita bisa melindungi diri, teman dan keluarga dari COVID ini, Nurjanah? Yaitu dengan menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, tambahkan. Erlin, apa lagi yang bisa kita lakukan? Menutup hidung ketika batuk. Yang di rumah bisa jawab, nanti dikasih 100 nilainya. Bantu si Erlin. Yang pasti udah tahu banget ya protokol kesehatan ya teman-teman ya. Supaya kita bisa melindungi diri, keluarga, dan orang sekitar kita supaya tidak terpapar COVID-19. Nah, tentu untuk Erlin dan Nurjanah, bagaimana sih perasaan kalian berdua mewakili teman-teman yang lain nih? Belajar di tengah pandemi saat ini. Mungkin Nurjanah dulu. Ya pastinya ada senang dan sedihnya. Apa dulu senangnya? Senangnya bisa berkumpul lebih banyak waktu bersama keluarga. Oke. Sedihnya itu tidak bisa tatap muka. Bah, sama Ya nih. pastinya bosan banget rasanya. Wow, kalau Erlin apa? Apa nih perasaan kamu gitu? Kalau belajar secara daring itu bosan, kadang Bosan. tuh ada rasa malesnya buat ngerjain Oke. tugas juga. Kalau misalkan tatap muka kan ada gurunya, jadi bisa bisa ngeliat ngerjain tugas apa enggaknya gitu. Baik. Nah, sekarang kan udah PTM nih. Seperti apa lagi nih? Apa yang kalian rasakan lagi bedanya antara daring dan PTM terbatas? Seneng sih, bisa ketemu temen juga, bisa ketemu guru lagi, bisa Oke. nggak daring lagi. Baik, mungkin Nurjanah juga sama ya, senang gitu ya, karena tadi kan nggak bisa tatap muka, sedihnya itu deh. Ya, kembali ke Ibu Lydia ya. Tentu mungkin Ibu Lydia ada harapan tersendiri itu kepada pemerintah provinsi atau Kota Palangkaraya. Seperti apa nih menurut seorang ibu guru solusi pembelajaran di tengah pandemi saat ini, Bu Lydia? Kalau solusi pembelajaran saat ini sih menurut saya ya memang antara daring dan tatap muka juga memang ada kelebihannya masing-masing Iya, tadi seperti ya. apa itu? Ya, jadi kalau misalnya untuk daring ini kan ada masing-masing kebijakan pemerintah itu semuanya harus daring, tapi kan tidak Oke. memikirkan yang sekolah tidak memiliki akses untuk Iya. internetnya, kemudian juga siswa-siswinya bagaimana latar belakangnya juga kan. Jadi itu juga suatu kendala ya, suatu kendala yang dirasakan oleh sekolah yang melaksanakan pembelajaran daring. Baik. Nah, jadi ya maunya itu sih ada kebijakan-kebijakan yang bisa memikirkan, yang bisa lebih memikirkan lagi bagaimana akses internetnya di Baik. sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran daring. Kalau Oke. sekarang PTM ini ya lumayan kita sudah mulai enak ya istilahnya kalau PTM, karena kita memang normal nih, enaknya normal sih sebenarnya Iya. gitu kan. Nah, Karena kalau di SMA swasta NU sendiri bagaimana selama pembelajaran daring, Bu? ya kalau pembelajaran daring memang dia sebagai ini tadi ada yang menggunakan luring juga, mereka yang tidak menggunakan internet tadi mereka mengambil ke sekolah untuk materinya. Oke, Nah, seperti jadi itu. setiap kalau mau mengumpulkan tugas pun mereka kembali ke sekolah lagi untuk mengumpulkan tugasnya. Kalau untuk yang bisa daring mereka bisa dari rumah secara langsung. Baik. Iya. Nah, itu dia Sobat Kreatif, bagian mana tuh ya pembelajaran di SMA swasta NU Palangkaraya ya. Semaksimal mungkin dilakukan ya Bu ya, Sudah walaupun semaksimal. di tengah pandemi saat ini. Apalagi sekarang udah PTM walaupun terbatas ya teman-teman ya. Iya. Harus selalu semangat. Nah, tentu nih Sobat Kreatif, ini kan bulan November. Ada peringatan yang penting juga nih untuk bangsa Indonesia, tepatnya tanggal 10 November nih Bu, yaitu peringatan Hari Pahlawan. Kita ke Ibu Lydia dulu nih. Iya. Mungkin ada pesan dari Ibu sendiri bagaimana nih kita memaknai Hari Pahlawan tahun ini nih Bu Lydia? Oh iya, kalau dulu namanya pahlawan itu mereka berjuang untuk mempertahankan negara kita dengan mengorbankan jiwa dan raga sampai darah juga ya, dikorbankan mereka supaya kita ini bisa dengan mudah mendapatkan akses belajar segala macam. Nah, kalau untuk saat ini
memang diharapkan sekali sih anak-anak yang sekarang ini bisa lebih menghargai para pahlawan, apalagi di bidang pendidikan juga ya, sehingga mereka juga tidak merasa malas untuk belajarnya gitu ya. Malasnya itu agak berat ya. Jadi diharapkan itu pemuda sekarang dan anak-anak didik sekarang mereka bisa lebih giat lagi belajarnya, mereka bisa menjaga persatuan dan kesatuan juga. Kan biasanya ini kadang bisa antar siswa yang satu dengan yang lainnya, kamu nggak bisa ini, gitu ya. Jadi yang satunya lagi karena dia nggak bisa, akhirnya dia kayak debat gitu ya. Debat itu kan semakin membuat persatuan itu bisa lepas sih, bisa renggang gitu ya. Jadi diharapkan itu tadi mereka bisa belajar dengan giat dan juga persatuan dan kesatuan juga tetap dijaga. Oke, nah itu dia dari Ibu Lydia sendiri bagaimana memaknai dan langsung itu harapan Ibu tadi gitu ya, pesannya untuk siswa-siswi, pemuda-pemudi saat ini memaknai Hari Pahlawan dengan lebih meningkatkan lagi persatuan kesatuan kita. Oke, kita ke teman kita lagi nih, Nurjanah dan Erlin. Menurut kalian sendiri seperti apa kita memaknai Hari Pahlawan ini untuk Nurjanah? Ya, sebagai generasi penerus kita harus siap untuk menghadapi tantangan di era milenial ini dengan terus belajar memaknai perjuangan dan meneruskannya, karena hasil jerih payah para pahlawan merupakan warisan yang harus terus dilanjutkan. Setuju. Ditambahkan oleh Erlin nih, boleh silakan. Menurut Erlin sendiri memaknai Hari Pahlawan nih, mungkin sama ya dengan Nurjanah ya, sama aja katanya ya. Baik, kita langsung sebelum nanti kita akan menyaksikan lagi nih sahabat kreatif penampilan pembacaan puisi ini nih ya dari Nurjanah dan Erlin nih ya. Menutup perbincangan kita. Masih kita ngebahas tentang Hari Pahlawan sendiri. Apa pesan kalian berdua untuk pemuda-pemudi bangsa ini memaknai peringatan Hari Pahlawan? Dari Erlin nih. Pesan saya, semangat dan terus berjuang. Perjuangan ini ditempuh sebagai bentuk mempertahankan kemerdekaan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Itu dari Erlin. Kalau Nurjanah? Masing-masing kan punya pesan tersendiri itu. Oke, dari Nurjanah apa pesannya? Untuk teman-teman, sahabat kreatif. Ayo. Pesannya tetap terus semangat dan terus memaknai Hari Pahlawan sebagai hal penting karena merupakan bentuk penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mempertahankan NKRI. Baik, sekali lagi mana tepuk tangannya? Masih semangat. Iya, kita udah bincang-bincang nih dengan narasumber kita hari ini sahabat kreatif. Ya, tentu masih di RRI Goes to School dari SMA Swasta NU Palangkaraya. Oke, kembali kita akan mendengarkan dan menyaksikan penampilan pembacaan puisi dengan judul Kemerdekaan di Tengah Pandemi oleh Erlin. Mana tepuk tangannya buat Erlin? Saya akan membacakan puisi yang berjudul Kemerdekaan di Tengah Pandemi karya Rizky D. Pada tahun 2019, kita masih merasakan kenyamanan, dan tahun-tahun sebelumnya kita bisa menghirup udara bebas. Tapi kini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang dewasa tidak boleh bekerja. Anak-anak tidak boleh sekolah. Usaha pun menurun dengan sangat drastis. Dan kini hanya semangat yang tidak boleh memudar untuk melewati musim pandemi di saat ini. Semoga lekas sembuh bumi pertiwi dari virus corona yang selalu menghantui. Niatku, cita-citaku hanya untuk negaraku tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sahabat kreatif, untuk tetap belajar itu adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu tetap semangat, tetap tekun, jaga kesehatan karena kalian adalah pemimpin masa depan. Mari kita selalu suarakan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Aku sehat, kamu sehat, Indonesia sehat. Sahabat kreatif, tidak terasa kita tiba di penghujung acara. Yang pasti kita udah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari SMA Swasta NU Palangkaraya. Demikian acara RRI Goes to School dari SMA Swasta NU Palangkaraya, Jalan RTA Milono, kilometer 3, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan topik kita hari ini, kegiatan belajar dan prestasi. Dan inilah persembahan terakhir, ada Hapsi dari SMA Swasta NU Palangkaraya membawakan syair Ya Tahrim. Saya Riani mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Tahrim, ya